Waalaikumsalam Bu. Perkenalkan, saya Bidan Alda yang bertugas pada siang hari ini di klinik Pratama. Apakah ada yang ingin dikeluhkan? Kalau boleh tahu namanya siapa Bu? Nama saya Fabiola, Bu. Iya, Bu, di sini saya mau konsultasi ya, Bu. Ya, di sini kan saya kan hamil pertama kali. Saya ada pano-panonya tentang tanda bahaya kehamilan. Gimana ya, Bu, itu solusinya? Atau bisa Ibu jelaskan itu tanda-tanda bahaya kehamilannya itu apa aja ya, Bu ya? Baiklah Bu, kalau seperti itu sebelumnya saya mau bertanya, apakah Ibu sudah mengetahui apa itu Penkes? Belum, Bu. Jadi Penkes itu profesi kesehatan yang menjelaskan tentang pendidikan kesehatan ya Bu. Iya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa Penkes. Yang pertama yaitu tanda-tanda kesehatan, yaitu hipermensasi. Yang kedua perdarahan pervagina. Yang ketiga itu KET. Jadi hipermensasi itu tanda tanyanya itu ada mual, muntah berat seperti itu ya Bu, selama kehamilan. Lalu untuk bahayanya untuk ibu sendiri itu bisa menyebabkan kehilangan banyak cairan atau dehidrasi. Selanjutnya bisa juga termasuk nanti kehilangan elektrolit seperti itu ya Bu. Untuk janinnya itu bisa menyebabkan bayi menjadi terancam tidak bisa diselamatkan seperti itu. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan apa itu perdarahan pervagina. Untuk perdarahan pervagina itu perdarahan dari kemaluan yang dapat diwaspadai atau terjadinya gangguan ya Bu, jadi gangguan pada rahim seperti itu. Untuk abortusnya macam-macam abortus itu ada abortus komplit, abortus interplate, abortus ispires, lalu beberapa abortus yang terduga dan berulang seperti itu Bu. Yang ketiga saya akan menjelaskan apa itu KET. KET itu kehamilan elektropik hamil ya Bu, di luar rahim atau kandungan. Tanda-tandanya itu nyeri di dubur, selanjutnya kepala pusing seperti itu, nyeri di tubuh atau di bagian perut seperti itu. Lalu saya juga akan memberitahu atau menjelaskan ibu kalau ibu itu wajib atau bisa menghubungi tenaga kesehatan, misal dokter atau bidan untuk menangani ibu untuk kehamilan atau persalinan yang akan datang bila mengalami tanda bahaya tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahaya trimester 3. Nah, di bahaya trimester 3 itu Bu ada beberapa juga tanda bahayanya. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu preeklamsia. Preeklamsia tersebut yaitu pandangan mata kabur, sakit kepala, nyeri bagian ulu hati, dan bengkak pada muka dan tangan seperti itu Bu tanda-tandanya preeklamsia. Yang kedua ada bahaya klien yang terjadi preeklamsia tadi bisa kejang atau terjadinya kematian ya Bu. Iya. Untuk janinnya itu tidak bisa diselamatkan atau gawat janin. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan gerakan janin kurang. Jadi gerakan janin kurang itu berkurangnya gerakan janin dari 10 kali 12 jam, dan bahayanya bagi janin tersebut bisa menyebabkan kematian atau gawat janin. Selanjutnya saya akan menjelaskan perdarahan pervagina. Jadi perdarahan pervagina yang baik berupa bercak maupun mengalir disebabkan solusio placenta. Jadi itu nanti perdarahan disertai dengan nyeri perut atau placenta previa. Placenta previa itu perdarahan yang tidak disertai dengan nyeri perut. Untuk bahayanya bagi klien itu menyebabkan kematian. Untuk janin itu menyebabkan gawat janin atau kematian tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini itu cairan yang berkisar tanpa disebabkan oleh klien ya Bu, melalui jalan lahir, dan baunya itu sangatlah tidak enak seperti itu Bu. Untuk janin sendiri itu menyebabkan gawat janin, dan untuk
klien menyebabkan kematian. Nah, setelah itu ibu kalau sudah bisa menghubungi tenaga kesehatan, contohnya dokter, bidan atau objin jika terjadi kegawat daruratan atau tanda-tanda bahaya kehamilan trimester 3 ya Bu. Nah, jadi untuk kesimpulannya, jika terjadi tanda bahaya semester 1 atau trimester 3, ibu segera mungkin menghubungi tenaga kesehatan, bidan, dokter, atau yang lain untuk menolongi ibu terjadinya tanda bahaya tersebut agar segera mendapatkan pertolongan seperti itu Bu. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ibu sudah paham dan sudah mengerti? Iya. Oke, kalau begitu nanti semisal ada pertanyaan lagi atau ada yang kurang jelas mengenai tanda trimester 1 dan 3, ibu bisa kembali lagi ke saya untuk konsultasi ya Bu ya. Iya, Bu. Kalau seperti itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bu ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.